Wow, mantap! Kejutan besar menghampiri timnas hari ini. Fans Garuda Auto kaget mendengarnya. Setelah krisis pencetak gol mendadak, Shin Tae-yong panggil Jens Raven ke timnas Indonesia senior setelah menggila di kualifikasi Piala Asia U20 2025 kah? Yes, mantap! Doa terbaik untukmu Jens, semoga semakin gacor ke depan bersama timnas. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan apa dampak besarnya bagi strategi Shin Tae-yong di timnas Indonesia? Simak berita selengkapnya di sini. Super sensasional. Kualitas tetap tak bisa dibohongi. Walaupun pembenci tak pernah percaya efek besar Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Dengan sangat jujur dan berani, Rizky Ridho mengaku bahwa Shin Tae-yong ikut andil besar dalam mengubah kualitas bermain dan karirnya secara drastis sampai sekarang. Temukan semua kisah penuh intrik dan fakta mengejutkan yang akan membuat kamu terpana. Ini dia. Akhirnya jelas semuanya. Bikin pembenci semakin sakti hati mendengarnya. Terus-terusan persoalkan naturalisasi pemain keturunan. Dengan sangat tegas dan berani, Shin Tae-yong ungkap fakta menohok ini yang ternyata buat timnas Indonesia semakin kuat. Nih yang koar-koar, buat apa naturalisasi, dengerin blog. Apa yang terjadi sebenarnya di balik layar? Simak semua penjelasan lengkapnya di sini. Nah kan, rasain lo. Langsung kena karma. Setelah koar-koar soal naturalisasi dan buzzer Shin Tae-yong, mendadak Ketua Komite NOC Indonesia sanksi tegas hingga pecat Hifni Hasan dari organisasi. Jadi prediksiku, fans timnas Indo Austoful senyum mendengarnya. Nah loh, terbongkar jelas, ternyata dia hanya perwakilan organisasi, tapi malah bikin malu NOC Indonesia. Haduh, gimana sih? Timnas lagi meningkat loh, terus diserang. Dulu kemana aja ketika naturalisasi gak jelas dan gak ada prestasi? Kocak bos. Hahaha, blok. Ini baru top. Langkah super gemilang Shin Tae-yong. Fans timnas Indo Austoful senyum mendengarnya. Shin Tae-yong akui punya misi besar terbaru, yakni membuat timnas Indonesia tak terkalahkan di Asia. Temukan bagaimana pelatih top Asia ini siapkan formula ampuh yang bisa bikin lawan ketar-ketir dan tak berkutik di lapangan. Siap-siap terkejut dengan taktik yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Ini dia. Nih, dengerin. Yang koar-koar pemain Liga 1 dijadikan anak tiri. Dengar baik-baik. Shin Tae-yong akhir ungkap fakta mengejutkan di balik skandal kontroversial ini dan langsung ungkap satu syarat mudah untuk masuk ke timnas Indonesia. Kualitas harus bagus dulu karena level timnas Indonesia sekarang Asia bukan AAFF. Fans Garuda Auto bangga dan full senyum mendengarnya. Mantap coach, kasih paham yang suka nitip pemain ke timnas tapi sekarang gak bisa. Hahaha, kocak. Yes, alhamdulillah mantap. Timnas U20 Indonesia bantai Timor Leste 3-1. Kemenangan spektakuler yang bawa Garuda Muda selangkah lagi ke putaran final Piala Asia U20 2025. Drama penuh ketegangan di lapangan, apakah ini awal kebangkitan besar sepak bola Indonesia? Ini dia, akhirnya jelas terungkap semuanya. Indra Syafri belak-belakan. Ini alasan mengejutkan kenapa timnas U20 Indonesia gagal membantai Timor Leste seperti di ASEAN Cup U19 2024. Rahasia di balik laga yang tak terduga dan faktor-faktor mengejutkan yang bikin permainan berubah drastis, apa yang sebenarnya terjadi? Bikin heboh, semakin sedih jadi fans Vietnam. Seniornya terseok-seok, juniornya lemes. Drama panas kualifikasi Piala Asia U20 2025. Vietnam gagal kudeta Suriah, publik langsung mengamuk. Peluang lolos ke putaran final di ujung tanduk, apa yang salah? Akankah mereka tersingkir secara tragis? Simak penjelasan detailnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Wow, mantap! Kejutan besar menghampiri timnas hari ini.
Fans Garuda Auto kaget mendengarnya. Setelah krisis pencetak gol mendadak, Shin Tae-yong panggil Jens Raven ke timnas Indonesia senior setelah menggila di kualifikasi Piala Asia U20 2025 kah? Yes, mantap! Doa terbaik untukmu Jens, semoga semakin gacor ke depan bersama timnas. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan apa dampak besarnya bagi strategi Shin Tae-yong di timnas Indonesia? Simak berita selengkapnya di sini. Nama Jens Raven kembali menjadi trending di platform X pada Jumat malam kemarin. Penyerang berusia 18 tahun ini mencuri perhatian setelah menunjukkan performa bagus dalam pertandingan timnas Indonesia U20 yang menang 3-1 atas Timor Leste U20 di matchday kedua grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dalam laga tersebut, Jens Raven yang bermain untuk FC Dordrecht U21 berhasil membuka keunggulan untuk timnas Indonesia U20 pada menit ke-13. Gol ini menjadi yang kedua bagi Jens di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sebelumnya, ia juga mencetak gol saat timnas Indonesia U20 meraih kemenangan 4-0 atas Maladewa di matchday pertama grup F pada Rabu 25 September 2024. Dengan penampilannya yang menjanjikan, banyak yang bertanya-tanya apakah pelatih Shin Tae-yong akan memanggil Jens Raven untuk memperkuat timnas Indonesia senior dalam laga melawan Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, media memprediksi bahwa saat ini terlalu dini untuk memanggil Jens ke tim senior, mengingat timnas Indonesia sudah memiliki beberapa penyerang yang lebih berpengalaman. Di antara penyerang yang lebih matang tersebut adalah Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Dimas Drajat, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Bahkan, dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia, Shin Tae-yong memilih untuk tidak memainkan Ramadan Sananta dan Dimas Drajat. Meskipun kedua pemain tersebut tercantum dalam daftar 26 pemain untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia. Super sensasional, kualitas tetap tak bisa dibohongi. Walaupun pembenci tak pernah percaya efek besar Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Dengan sangat jujur dan berani, Rizky Ridho mengaku bahwa Shin Tae-yong ikut andil besar dalam mengubah kualitas bermain dan karirnya secara drastis sampai sekarang. Temukan semua kisah penuh intrik dan fakta mengejutkan yang akan membuat kamu terpana. Pemain timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong memiliki peran besar dalam perkembangan kariernya. Ridho mengakui bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut telah banyak membantu dirinya, terutama dalam hal kedisiplinan dan kematangan di lapangan. Ridho merasa bahwa kehadiran Shin Tae-yong membuatnya lebih dewasa dalam bermain dan lebih disiplin dalam berlatih. Rizky Ridho merupakan salah satu pemain andalan di lini pertahanan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Meskipun timnas kini memiliki banyak pemain berkualitas lainnya, posisi Rizky Ridho tetap dipertahankan, menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan yang diakui. Untuk Coach Shin, saya sangat berterima kasih karena beliau mengubah karier saya. Dari segi kedisiplinan dan permainan bola, saya menjadi lebih dewasa. Saya sangat berterima kasih kepada beliau, kata Rizky Ridho. Namun Ridho juga menyadari bahwa tantangan untuk mempertahankan posisinya di timnas akan semakin berat. Timnas Indonesia sedang berupaya menaturalisasi bek asal Belanda, Maes Hilgers, yang bermain di Eredivisie. Hilgers diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia pada Oktober mendatang. Tepat sebelum timnas menjalani dua pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina dalam lanjutan grup C zona Asia. Meski kehadiran Hilgers berpotensi menjadi pesaing di posisi bek, Rizky Ridho tidak melihat hal ini sebagai ancaman. Sebaliknya, ia mendukung kedatangan Hilgers dan menganggap hal tersebut akan membuat timnas Indonesia semakin kuat. Ridho bahkan berencana untuk belajar dari Hilgers agar bisa meningkatkan kemampuannya. Saya tahu Maes Hilgers adalah pemain yang bagus. Ini baik untuk timnas Indonesia dan juga baik untuk saya agar bisa belajar lebih banyak darinya. Selama ini saya sering mengambil pelajaran dari pemain-pemain bagus di Indonesia dan itu bukan masalah buat saya.
Justru ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus berkembang, ungkap Rizky Ridho. Ini dia, akhirnya jelas semuanya. Bikin pembenci semakin sakti hati mendengarnya. Terus-terusan persoalkan naturalisasi pemain keturunan. Dengan sangat tegas dan berani, Shin Tae-yong ungkap fakta menohok ini, yang ternyata buat timnas Indonesia semakin kuat. Nih yang koar-koar, buat apa naturalisasi, dengerin blog. Apa yang terjadi sebenarnya di balik layar? Simak semua penjelasan lengkapnya di sini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong meminta masyarakat Indonesia agar tidak berpikir negatif terhadap para pemain keturunan yang dinaturalisasi untuk membela timnas Garuda. Menurutnya, para pemain tersebut dinaturalisasi karena memiliki darah Indonesia, bukan semata-mata untuk mengurangi kesempatan pemain lokal. Coach Shin menyampaikan kekesalannya karena masih banyak yang beranggapan bahwa pemain lokal kini sulit masuk ke timnas, terutama karena saat ini banyak pemain keturunan yang bergabung. Hingga saat ini ada 15 pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa kehadiran pemain keturunan telah memberikan dampak positif bagi timnas. Ia menegaskan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang senang dengan perkembangan permainan tim merah putih saat ini, terutama dalam perjuangan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita bisa lihat sendiri bahwa masyarakat dan fans sepak bola Indonesia pada bahagia. Mungkin dengan adanya pemain naturalisasi, kita bisa memposisikan diri kita sekarang. Kalau sepak bola kita terus berkembang, kita tidak akan mudah dikalahkan oleh lawan siapapun, ujar Shin Tae-yong kepada media. Shin Tae-yong juga menjelaskan bahwa setiap kali membawa timnas bertanding, ia memilih 23 pemain. Dari jumlah itu, 15 adalah pemain keturunan, yang berarti hanya tersisa 8 tempat untuk pemain lokal. Jumlah ini bahkan semakin berkurang jika memasukkan pemain-pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri, seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand, sehingga hanya 5 pemain dari klub Liga 1 yang bisa masuk timnas. Coach Shin menyadari bahwa ada kekhawatiran mengenai kesempatan pemain lokal, namun ia meminta masyarakat untuk tidak salah paham. Masih ada yang bilang ini menyusahkan pemain lokal, tapi saya minta tolong jangan ada yang salah sangka. Kalau kita bisa naik peringkat di FIFA, sepak bola kita tidak akan mudah dikalahkan, tegas Coach Shin. Pelatih berusia 53 tahun ini berharap masyarakat bisa melihat pencapaian timnas dengan sudut pandang yang lebih luas dan positif. Ia menambahkan bahwa jika Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, sepak bola Indonesia akan semakin besar dan semua akan memberikan apresiasi, termasuk kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saya pikir jika kita berhasil, sepak bola Indonesia bisa menjadi yang terkuat di Asia, tutup Shin Tae-yong. Nah kan rasain loh, langsung kena karma. Setelah koar-koar soal naturalisasi dan buzzer Shin Tae-yong, mendadak Ketua Komite NOC Indonesia sanksi tegas hingga pecat Hifni Hasan dari organisasi. Jadi prediksiku, fans timnas Indo Austoful senyum mendengarnya. Nah loh, terbongkar jelas, ternyata dia hanya perwakilan organisasi, tapi malah bikin malu NOC Indonesia. Haduh, gimana sih? Timnas lagi meningkat loh, terus diserang. Dulu kemana aja ketika naturalisasi gak jelas dan gak ada prestasi? Kocak bos. Hahaha blok. Anggota Komite Eksekutif NOC Indonesia, Hifni Hasan, memicu kontroversi terkait kebijakan naturalisasi pemain di bawah pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pernyataannya disampaikan saat menghadiri acara Jebret Media Award 2024 pada Kamis lalu, di mana ia mewakili Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari. Dalam acara tersebut, Hifni secara belak-belakan mengkritik kebijakan naturalisasi yang dianggapnya berlebihan setelah Shin Tae-yong mengambil alih timnas Indonesia. Dia berkata, pertama saya mau berbicara tentang Coach Shin Tae-yong. Jadi saya orang yang paling keras untuk masalah naturalisasi. Saya coba memberitahu kepada beliau, jangan terlalu banyak pemain naturalisasi dibawa ke tubuh sepak bola Indonesia.
Pernyataan ini segera memicu perdebatan di media sosial dengan warganet membahas kritik Hifni terkait program naturalisasi yang perlahan dianggap membuahkan hasil bagi timnas Indonesia. Menanggapi reaksi tersebut, NOC Indonesia dengan cepat memberikan klarifikasi melalui akun Instagram resminya. Mereka menegaskan bahwa pendapat yang disampaikan Hifni Hasan merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili NOC Indonesia sebagai institusi. Dalam klarifikasinya, NOC Indonesia menyatakan Komite NOC Indonesia mengambil sikap atas kegaduhan yang terjadi usai pernyataan yang dilontarkan anggota Komite Eksekutif Hifni Hasan di acara Jebret Media Award 2024. Pernyataan itu merupakan pernyataan pribadi dan tidak mewakili NOC Indonesia. Mereka juga menambahkan bahwa meskipun pernyataan tersebut bersifat pribadi, Hifni tidak seharusnya menyampaikan pandangan tersebut dalam acara itu, terutama karena ia hadir mewakili Ketua Umum NOC Indonesia. NOC Indonesia menegaskan bahwa mereka menghormati program naturalisasi yang dijalankan oleh PSSI, yang juga merupakan salah satu anggota NOC Indonesia, serta berkomitmen untuk mendukung langkah-langkah PSSI dalam pengelolaan sepak bola nasional. Lebih lanjut, organisasi ini menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua Umum PSSI dan seluruh jajarannya, termasuk kepada pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. NOC Indonesia memohon maaf atas tindakan yang bersangkutan terhadap Ketua Umum PSSI beserta jajarannya termasuk pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Demikian pernyataan resmi mereka. NOC Indonesia menegaskan bahwa mereka akan mengambil tindakan tegas sesuai peraturan internal organisasi terhadap Hifni Hasan, namun belum ada informasi lebih lanjut mengenai tindakan apa yang akan diambil. Komite Olimpiade Indonesia akan melakukan langkah-langkah termasuk mengambil tindakan tegas terhadap yang bersangkutan sesuai ketentuan konstitusi organisasi, tutup pernyataan tersebut. Ini baru top. Langkah super gemilang Shin Tae-yong. Fans timnas Indo auto full senyum mendengarnya. Shin Tae-yong akui punya misi besar terbaru, yakni membuat timnas Indonesia tak terkalahkan di Asia. Temukan bagaimana pelatih top Asia ini siapkan formula ampuh yang bisa bikin lawan ketar-ketir dan tak berkutik di lapangan. Siap-siap terkejut dengan taktik yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Pelatih Shin Tae-yong berjanji akan terus membangun timnas Indonesia menjadi lebih kuat. Janji ini disampaikan untuk menepis anggapan bahwa pemain keturunan akan menggeser pemain lokal di timnas. Coach Shin menegaskan bahwa ia selalu objektif dalam memilih pemain yang bergabung dengan skuad Garuda. Kolaborasi adalah kunci untuk mencapai tahap ini. Selain itu, kepercayaan pemain kepada pelatih juga sangat penting, ujar Shin Tae-yong. Skuad Garuda terus berkembang dan membawa misi untuk lolos ke Piala Dunia 2026, meskipun jalan menuju target itu tidak akan mudah. Shin Tae-yong juga menjelaskan bahwa saat ini performa timnas sedang dalam kondisi yang baik. Pemain keturunan membantu perkembangan pemain lokal dan terus memberikan kontribusi ketika mereka kembali ke klub, jelas Coach Shin. Ia juga menambahkan bahwa para pemain keturunan tidak segan-segan berbagi ilmu dengan pemain lokal saat berada di timnas. Sebagai contoh, Rizky Ridho disebut sebagai bukti bahwa pemain potensial selalu dalam pantauan timnas. Kita bisa lihat sendiri bahwa masyarakat dan fans sepak bola Indonesia pasti bahagia dengan kondisi ini, kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 53 tahun ini menyatakan bahwa misinya adalah membangun timnas yang sulit dikalahkan. Saat ini semuanya masih dalam proses, namun hasil belum terkalahkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia adalah bukti awal dari upaya tersebut. Tentu saja perlu program yang berkelanjutan untuk membawa nama Indonesia terbang tinggi. Kalau sepak bola kita terus meningkat, kita tidak akan mudah dikalahkan oleh lawan siapapun, tegas Shin Tae-yong. Ini dia. Nih, dengerin. Yang koar-koar pemain Liga 1 dijadikan anak tiri. Dengar baik-baik. Shin Tae-yong akhir ungkap fakta mengejutkan di balik skandal kontroversial ini dan langsung ungkap satu syarat mudah untuk masuk ke timnas Indonesia. Kualitas harus bagus dulu karena level timnas Indonesia sekarang Asia bukan AAFF. Fans Garuda auto bangga dan full senyum mendengarnya.
Mantap coach kasih paham yang suka nitip pemain ke timnas, tapi sekarang nggak bisa. Hahaha kocak. Shin Tae-yong pelatih timnas Indonesia membeberkan syarat bagi para pemain yang berlaga di Liga 1 musim ini untuk bisa masuk ke skuad nasional. Saat ini Coach Shin sedang mempersiapkan timnas Indonesia untuk menghadapi pertandingan penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda akan menghadapi timnas Bahrain pada 10 Oktober dan timnas Cina pada 15 Oktober dalam laga ketiga dan keempat grup C. Coach Shin berusaha membentuk tim terbaik menjelang pertandingan tersebut. Ada kemungkinan timnas Indonesia akan diperkuat oleh dua pemain baru, Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Kedua pemain ini hampir resmi menjadi warga negara Indonesia setelah dijadwalkan mengucapkan sumpah di Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag pada 30 September 2024. Di sisi lain, Shin Tae-yong masih sering mendapat pertanyaan mengenai kesempatan bagi pemain Liga 1 untuk masuk ke timnas. Saat ini Shin masih membawa beberapa pemain Liga 1 seperti Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, Rizky Ridho, Hernando Ari Sutaryadi, dan Wahyu Prasetyo. Namun para penggemar berharap ada penyegaran dengan memberikan kesempatan kepada pemain lain untuk masuk ke timnas dalam 2 laga mendatang. Menanggapi hal tersebut, Coach Shin menjelaskan bahwa dia selalu memantau pertandingan Liga 1 dan tidak menutup pintu bagi pemain lokal. Syarat yang dia ajukan cukup sederhana, pemain harus menunjukkan perkembangan dalam setiap pertandingan. Pasti akan dipantau terus untuk Liga 1, ujar Shin Tae-yong. Jika ada pemain baru yang bagus, pintu timnas selalu terbuka. Yang terpenting adalah pemain bisa menunjukkan perkembangan yang baik, tegas Coach Shin. Yes, alhamdulillah mantap. Timnas U20 Indonesia bantai Timor Leste 3-1. Kemenangan spektakuler yang bawa Garuda Muda selangkah lagi ke putaran final Piala Asia U20 2025. Drama penuh ketegangan di lapangan, apakah ini awal kebangkitan besar sepak bola Indonesia? Timnas U20 Indonesia berhasil memuncaki klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 setelah mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-1 malam kemarin. Bermodal kemenangan besar atas Maladewa sebelumnya, Timnas U20 Indonesia langsung tampil menyerang sejak awal pertandingan. Pada menit kelima, Jens Raven mendapatkan peluang emas setelah lolos dari penjagaan di sisi kiri pertahanan Timor Leste, namun tendangannya berhasil diblok oleh pemain belakang lawan. Timor Leste tidak tinggal diam dan membalas melalui tembakan jarak jauh Alexandro Bahkito, tetapi kiper Ikram Al-Ghifari mampu menepis bola. Timnas Indonesia akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-13 setelah kombinasi apik di sisi kanan antara Arliansyah Abdul Manan dan Alvarez Buffon. Buffon kemudian memberikan umpan ke Jens Raven yang mencetak gol dari bola rebound setelah tembakan pertamanya gagal. Hanya berselang 3 menit, Indonesia kembali menggandakan keunggulan. Kecepatan Tony Firmansyah di sisi kanan menghasilkan umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Rizky Afrizal menjadikan skor 2-0. Timnas terus menekan dan Jens Raven sempat mencoba tendangan salto, namun belum berhasil. Timor Leste mendapatkan peluang terbaik melalui Luis Figo pada menit ke-32, namun tendangannya melebar. Buffon mendapatkan peluang emas untuk memperbesar keunggulan, tetapi tendangannya berhasil diblok oleh kiper Timor Leste, Pablo Macario. Jens Raven juga gagal menambah gol setelah sontekannya kembali dihalau oleh Macario. Babak pertama berakhir dengan skor 2-0 untuk Timnas Indonesia. Di babak kedua, pelatih Indra Syafri melakukan 3 pergantian pemain untuk menambah daya serang. Jens Raven kembali mendapatkan peluang pada menit ke-51, tetapi tendangannya masih melebar. Timor Leste hampir mencetak gol melalui Luis Figo, namun tendangannya berhasil ditepis oleh Ikram Al-Ghifari. Pada menit ke-66, Timor Leste memperkecil ketertinggalan melalui gol Luis Figo setelah serangan balik cepat. Timnas Indonesia merespons dengan meningkatkan intensitas serangan dan pada menit ke-72, Figo Denis hampir mencetak gol, tetapi tembakannya membentur tiang gawang.
Akhirnya pada menit ke-77 Indonesia memastikan kemenangan dengan gol ketiga yang dicetak oleh Muhammad Ragil memanfaatkan umpan silang dari Donitri Pamungkas. Dengan skor akhir 3-1, Timnas U20 Indonesia memastikan kemenangan dan mengamankan posisi puncak klasemen sementara grup F. Unggul selisih gol atas Yaman yang sebelumnya menang 3-0 melawan Maladewa. Ini dia, akhirnya jelas terungkap semuanya. Indra Syafri belak-belakan. Ini alasan mengejutkan kenapa Timnas U20 Indonesia gagal membantai Timor Leste seperti di ASEAN Cup U19 2024. Rahasia di balik laga yang tak terduga dan faktor-faktor mengejutkan yang bikin permainan berubah drastis, apa yang sebenarnya terjadi? Timnas U20 Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-1 dalam laga kedua grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Namun pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri mengungkapkan alasan mengapa anak asuhnya tidak mampu meraih kemenangan besar seperti yang pernah mereka capai sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya di ajang ASEAN Cup U19 lalu di mana Indonesia menang telak 6-2 atas Timor Leste. Namun dalam laga kali ini meskipun Timnas U20 Indonesia menciptakan banyak peluang, mereka hanya mampu menang 3-1. Indra Syafri menjelaskan bahwa kekuatan Timor Leste di ASEAN Cup U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025 ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Namun menurutnya anak asuhnya kali ini kurang efisien dalam menyelesaikan peluang, terutama di babak kedua. Saat kami melawan Timor Leste di ASEAN Cup U19 2024, kami bermain sangat baik di babak kedua. Tapi kali ini meskipun ada banyak peluang, finishing kami tidak menghasilkan banyak gol, kata Indra Syafri kepada media. Ia juga menjelaskan bahwa di babak pertama, tim bermain sesuai rencana dan berhasil mencetak 2 gol cepat. Di babak kedua, mereka melakukan beberapa pergantian pemain dan mengubah formasi menjadi 3-5-2. Meski Timor Leste berhasil mencetak 1 gol, Indra tetap memberikan apresiasi kepada semua pemain atas penampilan mereka. Kemenangan ini merupakan yang kedua bagi Timnas U20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2025, memperkuat posisi mereka di puncak klasemen. Bikin heboh. Semakin sedih jadi fans Vietnam. Seniornya terseok-seok, juniornya lemes. Drama panas kualifikasi Piala Asia U20 2025. Vietnam gagal kudeta Suriah, publik langsung mengamuk. Peluang lolos ke putaran final di ujung tanduk, apa yang salah? Akankah mereka tersingkir secara tragis? Simak penjelasan detailnya di sini. Timnas U20 Vietnam berhasil meraih kemenangan kedua di kualifikasi Piala Asia U20 2025 setelah mengalahkan Bangladesh, namun posisi mereka untuk lolos masih belum aman. Pertandingan tersebut berlangsung pada Jumat kemarin di Stadion Lachrai Haiphong dalam laga kedua fase grup A. Meski unggul 3-1 di babak pertama, para pendukung Vietnam masih belum tenang. Hal ini karena Suriah, pesaing utama di grup A, sebelumnya menghancurkan Guam dengan skor telak 10-1 yang membuat mereka unggul dalam produktivitas gol. Di babak kedua, serangan Vietnam sempat terhenti oleh pertahanan Bangladesh hingga akhirnya Chong Phuong mencetak gol keempat pada menit ke-80. Skor akhir 4-1 untuk kemenangan Vietnam, tetapi hasil ini belum cukup untuk menggusur Suriah dari posisi puncak klasemen sementara. Vietnam memiliki produktivitas gol plus 11, masih kalah dari Suriah yang memiliki plus 14, sehingga Vietnam harus puas berada di peringkat kedua dengan 6 poin. Meski menang, posisi Vietnam belum aman. Mereka menghadapi ancaman gagal lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025, terutama jika tidak mampu mengalahkan Suriah di pertandingan terakhir grup A yang akan digelar pada Minggu besok di Haiphong. Hanya kemenangan yang bisa memastikan tiket Vietnam ke putaran final, sementara hasil imbang atau kekalahan akan sangat membahayakan peluang mereka. Selain itu, harapan untuk lolos sebagai runner-up terbaik juga tipis, mengingat hanya 5 tim runner-up terbaik yang akan melaju ke putaran final.
dan selisih gol Vietnam tidak cukup kuat untuk bersaing dalam kategori ini. Menurut laporan dari Soha, jika Vietnam tidak dapat memperbaiki kekuatan ofensifnya, mereka akan sulit merebut posisi teratas dari Suriah dan terancam gagal lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025.